Udah pada masuk yang lainnya, Sob? Den, mulai, Den. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Tinaldi. Saya moderator dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama ada Shani Triansa, yang kedua ada Idam, yang ketiga ada Fahri, yang keempat ada Sopa, yang terakhir saya. Untuk mempersingkat waktu, presentasi untuk yang pertama oleh Sandy, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan revisi. Pada buku guru kurikulum 2013, kelas 2, tema 2 mengalami 1 kali revisi, yaitu cetakan pertama pada tahun 2014 dan cetakan kedua pada tahun 2017, edisi revisi. Terdapat perbedaan pada buku guru antara cetakan pertama dan cetakan kedua. Yang pertama, tema yang berjudul Bermain di Lingkunganku. Pada cetakan yang kedua masih sama seperti judul di cetakan pertama. Yang kedua, cover dari buku guru kelas 2 tema 2 mengalami perubahan di cetakan kedua. Ketiga, pada cetakan pertama 2014, isi dari tema 1 secara keseluruhan membahas mengenai lingkungan sekitar, sama halnya pada cetakan kedua 2017 edisi revisi, masih membahas mengenai lingkungan sekitar. Yang keempat, pada teknik instrumen penilaian terdapat persamaan antara cetakan pertama dan cetakan yang kedua yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap. Pada cetakan pertama dan kedua teknik dan instrumen penilaian sikap tidak ada perubahan. Teknik instrumen penilaian sikap ranah yang diteliti yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Penilaian pengetahuan. Pada cetakan pertama, teknik dan instrumen penilaian pengetahuan meliputi 1 tes yaitu tes tulis. Pada tes tulis yang digunakan yaitu mensuplai jawaban, mengisi, menjawab dengan singkat. Sedangkan pada cetakan kedua, teknik instrumen penilaian pengetahuan meliputi 2 tes, yaitu membandingkan dan mensuplai jawaban. Penilaian keterampilan. Pada cetakan pertama, teknik instrumen penilaian keterampilan meliputi 1 aspek, yaitu observasi, sedangkan pada cetakan kedua, teknik instrumen penilaian keterampilan hasil 1 aspek, yaitu observasi. Sekian dari saya, terima kasih.
Ya, selanjutnya disambung oleh Saudara Idam. Dipersilahkan. Terima kasih moderator. Dari yang selanjutnya ada hasil analisis buku guru kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Salah satunya ada kesesuaian materi dengan kurikulum, terus ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran, ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Yang keempat ada kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Yang kelima ada kesesuaian materi dengan nilai sosial. Yang keenam ada pencantuman tujuan pembelajaran. Yang kesesuaian materi dengan kurikulum, buku guru tema 2 subtema 1 sudah disusun dengan acuan standar kompetisi lulusan SKL. Terlihat dari buku guru tema 2, pembelajaran 1 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu, pengetahuan mengenai perkalian dua bilangan sebagai penjumlah berulang dengan benar. Yang relevansi materi dengan tujuan pembelajaran, materi yang terdapat di dalam buku guru sudah selaras dengan tujuan pembelajaran. Misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran dalam tema 1 pembelajaran 1, yaitu dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan perkalian, dan dilihat dalam buku guru telah disajikan materi tentang perkalian. Dari kesimpulan analisis tema 2 sub 1, mengajak siswa untuk mengenal benda lingkungan sekitar, siswa dapat menyelesaikan masalah sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjut oleh Saudara Fahri. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan bagian pemetaan kompetensi dasar kelas 2 tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman. Untuk pemetaan kompetensi dasarnya seperti bisa kalian lihat di PPT, itu yang pertama ada PKN, kemudian matematika, bahasa Indonesia, PJOK, dan SBDP. Kemudian untuk hasil analisis buku guru kelas 2 tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru tema 2, subtema 2 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku guru sudah selaras dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 2 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Untuk yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan ilmiah saintifik dalam proses pembelajaran meliputi pengalaman belajar seperti menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi. Untuk yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema 2 subtema 2 terdapat materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Kemudian yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan, sehingga mungkin dalam hal ini guru perlu memberikan
apersepsi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai dia pelajari di dalam buku siswa pada tema 2. Yang ketujuh, tahap pembelajaran. Dalam tahap pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi, kegiatan inti, dan kesimpulan. Kemudian yang ke-8, kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik, dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Kemudian yang 9, ketersediaan sosial dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 2. Yang ke-10, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di atas, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 2 tema 2 subtema 2 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Fahri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sofa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis buku guru tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Mohon maaf, videonya nggak bisa ditampilkan. Pada subtema 3 terdapat pemetaan kompetensi dasar kelas 2. Tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Pada subtema 3 ini memiliki 5 mutuan pelajaran, yaitu PPKN, Matematika, PJOK, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Dari hasil analisis buku guru kelas 2 tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pada poin pertama yaitu adanya kesesuaian materi dengan kurikulum. Pada buku guru sudah sesuai dengan kurikulum karena sudah mengacu pada standar kompetensi lulusan, yaitu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan secara faktual. Contohnya seperti kegiatan Ayo Membaca, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Siswa dapat mengamati benda-benda sekitar yang ada di lingkungan sekolah secara nyata. Lalu yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Contoh tujuan pembelajaran pada buku guru yaitu siswa dapat mengamati gambar tentang aktivitas di lingkungan sekolah. Pada buku siswa dapat mengamati dan membuat pertanyaan tentang gambar siswa yang sedang beraktivitas di waktu istirahat. Jadi antara materi dengan tujuan pembelajaran sudah memiliki relevansi atau adanya keterkaitan antara buku guru dengan buku siswa. Lalu yang ketiga yaitu kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Pada usia kelas 2 SD, materi-materi harus disesuaikan dengan kemampuannya atau dengan umurnya. Contohnya yaitu pada kegiatan Ayo Berkreasi, siswa dapat menyebutkan alat-alat yang dibutuhkan untuk menggambar. Karena pada usia SD kelas 2, siswa lebih sering atau lebih menyukai kegiatan menggambar. Dan keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu adalah pendekatan ilmiah atau pendekatan sesuai dengan pengalamannya. Pada kegiatan pendekatan saintifik yaitu dilaksanakan dengan menggunakan kata-kata ajakan. Seperti pada buku guru atau buku siswa adanya kegiatan ajakan, ayo mengamati, ayo membaca, ayo menulis, ayo mencoba, dan ayo berlatih.
ada kegiatan ayo mengamati, siswa dapat mengamati suatu gambar. Ayo membaca, yaitu siswa membaca sebuah cerita atau sebuah bacaan tentang bermain di lingkungan sekolah. Ayo mencoba, yaitu siswa dapat mencoba untuk menyebutkan seperti tadi alat-alat untuk menggambar. Lalu kegiatan berlatih, yaitu siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang terdapat pada buku siswa. Kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial, yaitu pada kegiatan siswa dapat menerapkan sikap tata tertib di lingkungan sekolah. Contohnya tata tertib pada kegiatan upacara. Pencantuman tujuan pembelajaran. Pada buku guru telah dicantumkan tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu pada tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 1, berdasarkan teks bacaan tentang bermain di halaman sekolah yang digunakan, siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat dengan percaya diri. Di dalam buku siswa juga sudah terdapat beberapa salah satu bacaan tentang bermain di halaman sekolah. Ketujuh yaitu tahapan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama pengenalan materi, kedua kegiatan inti, dan ketiga kesimpulan. Pengenalan materi yaitu di awal pembelajaran guru memperkenalkan materi. Seperti contohnya pada kegiatan bermain bacaan tentang bermain di halaman sekolah, siswa dapat mengamati tentang kegiatan-kegiatan atau aktivitas di halaman sekolah, mengenal benda-benda yang ada di halaman sekolah. Lalu pada kegiatan inti yaitu proses mengamati atau proses siswa untuk mencari data atau mengolah data dari hasil yang telah ia ketahui atau dia amati. Ketiga yaitu kesimpulan atau penutup, yaitu kegiatan penilaian. Dalam kegiatan penilaian itu dibagi menjadi 3, yaitu ada lembar observasi, kegiatan tes, dan unjuk kerja. Lembar observasi di sini yaitu hasil dari pengamatan siswa, dan untuk tes sebuah soal atau latihan-latihan soal yang diberikan guru, dan unjuk kerja yaitu kegiatan atau praktek langsung secara nyata. 8. Kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi peserta didik, khususnya pada usia SD, lebih menarik jika kegiatan tersebut atau pembelajaran tersebut sesuai dengan pengalamannya atau yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ditambah akan lebih menarik jika pembelajaran tersebut diberikan sebuah gambar. Contohnya, pada kegiatan mengamati benda sekitar, pada salah satu benda di sekitar itu ada sebuah balon. Balon tersebut merupakan salah satu benda yang disukai oleh anak khususnya usia SD. Ditambah pada kegiatan menyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu Balonku bersama-sama di dalam kelas, sehingga materi tersebut lebih menarik bagi siswa dan lebih dipahami oleh siswa. 9 yaitu ketersediaan soal dan latihan. Pada buku guru sudah dijelaskan adanya kegiatan ayo berlatih, dan pada buku siswa yaitu adanya contoh soal. Contohnya yaitu dalam ayo berlatih soal mengenai perkalian berulang, dan kegiatan ayo berlatih seperti menuliskan kegunaan-kegunaan benda yang ada di sekitar. 10. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik yang benar yaitu pada kegiatan ayo membaca mengenai bermain di halaman sekolah. Pada bacaan tersebut sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar.
Dan contoh lainnya yaitu adanya percakapan antara siswa dengan siswa pada saat kegiatan istirahat mengenai perkalian dan pembagian dan pertanyaan-pertanyaan untuk dituliskan saat kegiatan istirahat. 11. Relevansi materi dengan ilustrasinya. Relevansi materi dengan ilustrasinya yaitu materi memberikan ilustrasi nyata seperti pada subtema 3 yaitu adanya kegiatan bermain tenis meja. Pada materi tersebut telah dicantumkan ilustrasi atau gambar mengenai bermain tenis meja, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf tadi tidak on cam karena error. Terima kasih moderator. Terima kasih untuk Saudari Sopa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Subtema 4, tugas dalam kehidupan sosial. Pemetaan kompetensi dasar kelas 2, tema 2, bermain di lingkungan. Tema 4, bermain di tempat wisata. Di sini ada bagan tentang pemetaan kompetensi dasar. Di sini ada mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, PJOK, dan Matematika. Terus yang B, hasil analisis buku guru kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru tema 2, subtema 4 sudah disusun dengan acuan standar kompetisi lulusan SKL. Lihat dari buku siswa tema 3, subtema 4, pembelajaran 2 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenan dengan ilmu kehidupan sosial. Yang kedua, relevansi materi dan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 4, pembelajaran 1, yaitu siswa dapat menyimpulkan bahwa bilangan dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Yang ketiga, ada kesesuaian materi dan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 2 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahapan operasi konkret tetap ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa yang kelihatan atau nyata. Anak masih menerapkan logika berpikir sehingga membutuhkan dasar sosial lebih konkret dari dasar jasmani. Jika dilihat dari buku tersebut, siswa dapat mengenal lebih sosial dan jasmani untuk kesehatannya. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi pengalaman belajar, seperti menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan menciptakan. Untuk mata pelajaran, materi, dan situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini selalu dapat diaplikasikan secara prosedural. Oleh sebab itu,
pembelajaran dapat sesuai dengan konteks lingkungan di mana sekolah berada. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa yaitu seperti ayo mengamati, ayo berkreasi, ayo renungkan, ayo membaca, ayo bermain peran, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema 3, subtema 4, terdapat materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Pada setiap akhir pembelajaran, siswa diajarkan untuk bekerja sama dengan orang tua dengan memberikan bimbingan bagaimana aturan yang ada di tempat wisata. Yang ke-7, tahapan pembelajaran. Di dalam tahapan-tahapan pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai absersepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari. Di dalam buku siswa pada tema 3, subtema 4, pembelajaran 2, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut dan sesuai. Yang ke-8, kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak siswa SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik, dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Namun dalam penyajian materi tersebut, tentu tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia kelas 2 SD. Dapat dilihat dari buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 4, materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Yang ke-9, ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa. Pada setiap pembelajaran subtema 4, latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta menanamkan nilai sosial. Misalnya, saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat latihan untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya. Yang ke-10, sesuai mempraktikkan kegiatan. Semua kegiatan sosial dan jasmani melakukan kegiatan di lapangan atau tindakan kedepannya untuk siswa. Sekian dari saya. Yang selanjutnya langsung aja ke selanjutnya akan mulai dengan diskusi tanya jawab. Untuk ada yang ingin ditanyakan?
Silakan untuk satu kelompok minimal satu pertanyaan. Untuk kelompok 1 dipersilahkan untuk bertanya. Saya Malika Nur Agustin dari kelompok 1. Mau bertanya, Ya, tolong jelaskan struktur buku guru. Makasih. oke, sama-sama. Untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk bertanya. Di sini yang kelompok 2 siapa ya? Kalau tidak ada, selanjutnya untuk kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 2.
Kelompok 5 mau nanya. Silakan Husni. Untuk sumbernya sendiri, setiap buku guru tuh satu sumber atau berbeda-beda? Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk kelompok 2, Indri, Yanti, Nurul, Ginurul, Sito, ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 4, Iswan, Andri, Aldi, Fajar, ada yang ingin ditanyakan? Denny izin bertanya. Ya, boleh. Dari kelompok berapa? Saya Incinani dari kelompok 6. Izin bertanya, apakah di dalam buku guru memiliki kekurangan? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Oke. Halo, dari kelompok 4. Den. Iya. Pertanyaannya, apa saja faktor penghambat dalam membuat laporan analisis buku guru? Oke, baik. Tunggu. Oke, terima kasih. Siap. Untuk pertanyaan yang Malika akan dijawab oleh saudari Sopa. Untuk saudari Sopa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator di sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Malika, yaitu jelaskan struktur buku guru. Pada buku guru pertama adanya kata pengantar. Lalu tentang buku guru pembelajaran tematik terpadu kelas 2, terus adanya bagaimana menggunakan buku guru, panduan penilaian sikap, kompetensi inti. Lalu ada daftar isi masuk ke instrumen subtema 1, contohnya bermain di lingkungan rumah, adanya pemetaan kompetensi dasar. Pada pemetaan kompetensi dasar terdapat beberapa mutuan pelajaran, contohnya pada subtema 1 kelas 2 ini adanya mutuan pelajaran PPKN, matematika, PJOK, SBDP, Bahasa dan Bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ruang lingkup pembelajaran. Dalam ruang lingkup pembelajaran itu terdapat ada kegiatan pembelajaran dan kemampuan yang dikembangkan. Contoh kegiatan pembelajaran yaitu pada pembelajaran 1, menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang pendek nada pada lagu.
kemampuan yang dikembangkan pada sikap siswa yang menonjol yang kurang terlihat selama proses pembelajaran, pengetahuan, menentukan panjang pendek nada dengan menggunakan simbol, keterampilan menyanyikan lagu anak. Lalu tadi kan pemetaan kompetensi dasar pada subtema 1. Selanjutnya pemetaan kompetensi dasar pembelajaran 1 hanya terdapat mutuan pembelajaran 3 yaitu matematika, SBDP, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya pada pembelajaran 1 adanya uraian kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran. Contohnya dengan bimbingan guru, siswa dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Lalu adanya media dan alat pembelajaran. Di situ dijelaskan media dan alat apa yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu adanya kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran itu adanya ayo mengamati, ayo bernyanyi, ayo membaca, ayo berdiskusi, ayo menulis, ayo mengamati, dan ayo berlatih. Lalu adanya pengayaan. Isi dari pengayaan yaitu guru memberikan soal-soal yang lebih bervariasi tentang perkalian bagi siswa yang telah mampu menyelesaikan soal-soal sebelumnya dengan baik. Lalu adanya remedial. Guru membahas kembali materi tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang bagi siswa yang belum paham. Dan ada penilaian. Pada penilaian yang pertama teknik penilaian, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua bentuk instrumen penilaian. Ketiga sudah segitu. Terima kasih. Sama-sama. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaannya, apakah di dalam buku guru itu bisa digunakan untuk membuat RPP? Terima kasih.
Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Untuk menghemat waktu, untuk sesi tanya jawab, saya tutup dulu. Kalau yang ingin bertanya bisa langsung aja ke e-learning. Untuk jawaban dari pertanyaan dia akan dijawab oleh saudari Sopa. Untuk saudari Sopa dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari dia, apakah di dalam buku guru dapat digunakan untuk membuat RPP? Setelah saya ya, kalau untuk membuat RPP itu memang beberapa sumbernya diambil dari buku guru dan buku siswa, karena tujuan dari buku guru ini kan sebagai acuan atau sumber dari proses pembelajaran. Jadi kan RPP itu rencana dalam pembelajaran ya. Jadi buku guru dapat digunakan untuk membuat RPP karena merupakan sumber untuk proses pembelajaran. Terima kasih.
Untuk saudara Dia, apa bisa dipahami jawaban dari Supa? Bisa, terima kasih. Untuk jawaban dari pertanyaan Ci akan saya jawab. Guru harus membaca halaman demi teliti. Guru harus mencocokkan setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku siswa sesuai dengan halaman yang dimaksud. Guru harus mengupayakan untuk memasukkan kompetensi inti dan KI dalam semua kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk mendukung pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku. Guru harus memahami setiap kompetensi dasar dan indikator yang dikaitkan dengan tema. Guru harus mengembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran dan menemukan juga kegiatan alternatif apabila kondisi terjadi kurang sesuai dengan perencanaan. Terima kasih, Debbie.